Semangat pagi Bapak Ibu Guru sahabat belajar. Hari ini saya akan mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19. Sebelumnya, Bapak Ibu Guru saya minta like dulu video ini, subscribe bagi yang belum, kemudian tekan tanda lonceng, dan nanti setelah selesai menonton, bagikan ke media sosial Bapak Ibu Guru sahabat sekalian, supaya teman-teman guru yang lain ikut merasakan manfaat dari melihat video saya ini. Seperti biasa, kita akan buka Chrome, kemudian kita login ke portal layanan GTK, portal layanan program GTK Kemendikbud. Setelah itu, kita masuk ke bagian guru belajar. Bapak Ibu Guru, saya sudah pernah mengikuti BIMTEK Diklat GPK, Guru Pembimbing Khusus. Jika Bapak Ibu Guru belum melihat videonya, saya rekomendasikan pada link di atas. Silahkan dilihat. Kemudian, beberapa video mengenai program guru belajar sudah pernah juga saya buat. Silahkan lihat kontennya pada link di atas. Kita akan masuk, maka kita klik masuk. Sebelumnya saya sudah mendaftar dan hari ini akan mengikuti BIMTEK-nya. Ya, ketika sudah terbuka di sini ada pemberitahuan bahwa saya belum menuntaskan tahap 1 BIMTEK. Memang belum ya, karena baru akan mengerjakannya hari ini. Segera tuntaskan sebelum tanggal 20. Sebenarnya BIMTEK ini sudah dimulai dari hari Minggu kemarin, tapi akan tetapi karena saya mengikuti kegiatan yang lain, rakor dan penjelasan teknis mengenai program guru penggerak, maka BIMTEK-nya ini mundur, saya kerjakannya mundur. Bapak Ibu Guru kalau mau melihat video mengenai program guru penggerak untuk angkatan 2, 3, dan 4 yang akan dilaksanakan mulai pendaftarannya mulai tanggal 18, silahkan lihat pada link di atas. Ini akan saya mengerti, kemudian kita lihat ini ya, tahap 1 angkatan 2 ini saya ya. Kegiatan yang sudah diikuti, yang sudah selesai itu orientasi, videonya ada pada link di atas, silakan Bapak Ibu Guru lihat. Kemudian saya akan mulai di sini. Ya, kita diminta untuk masuk menggunakan akun UKG. Kemudian diminta password. Ya, ini adalah halaman awal BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19. Kemudian untuk tahap 1, BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19 ini masih 0%, dan 0 dari 52 steps, jadi ada banyak sekali. Nanti mungkin akan saya bagi videonya ini menjadi 2 atau 3 video ya, Bapak Ibu Guru bisa menyimak semuanya. Selamat datang, selamat bergabung. Kemudian terdiri dari 3 tahap, ini sudah BIMTEK Diklat dan Pengimbasan. Tujuan khusus pada kegiatan di tahap BIMTEK ini, yang pertama konsep pembelajaran jarak jauh, memahami prinsip dan seterusnya, kemudian konsep kurikulum pada kondisi khusus dari masa pandemi COVID-19, konsep asesmen diagnosis awal, asesmen diagnosis berkala, model pembelajaran jarak jauh, penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, ini adalah topik yang akan dipelajari pada BIMTEK ini. Kemudian, kita harus mengikuti kegiatannya. Yang pertama, instruksi dengan teliti, mempelajari konsep, kemudian mengisi kuis, mengikuti latihan secara mandiri dan berkala. Nah, untuk course kontennya, ini Bapak Ibu Guru bisa lihat, ada 8 konten, dimulai dari asesmen pra-program, program tahap 1, konsep pembelajaran jarak jauh, kemudian ada kuisnya, konsep kurikulum pada kondisi khusus, ini juga ada kuisnya, asesmen diagnosis awal ada kuisnya juga, konsep asesmen diagnosis berkala, ragam model pembelajaran jarak jauh, penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh, dan yang terakhir adalah asesmen pasca program tahap 1. Jadi ada pretest dan post-testnya. Bapak Ibu Guru, silakan mengikuti video saya ini sampai selesai.
pada asesmen pasca program tahap 1 karena soalnya juga akan saya tampilkan. Kita lihat yang pertama, asesmen pra program tahap 1. Kita klik. Ya, ini adalah tahap yang pertama. Ini adalah menu yang pertama, yaitu asesmen pra-program pada tahap 1 in progress ya. Sebelum memulai program, kita diminta untuk mengisi asesmen pra-program yang bertujuan mengenali pemahaman dan kemampuan awal Anda. Nah, untuk itu kita diminta untuk kita diberikan 60 butir soal pilihan ganda, diminta untuk memilih jawaban yang Anda pikir paling tepat. Pada akhir program, kita akan mengisi asesmen pasca program dan membandingkan hasilnya dengan asesmen pra-program. Dengan demikian, pada akhir program, kita dapat mengetahui kemajuan, pemahaman, dan kemampuan Anda. Kita klik mulai kuis dan klik selesai untuk menyelesaikannya. Kita klik mulai kuis. Ini ya, asesmen kita klik. Ya, kita klik start quiz. Ini soalnya tidak ada timer ya. Salah satu prinsip utama pembelajaran jarak jauh yang harus dipahami oleh guru adalah prinsip utama pembelajaran jarak jauh. Memberikan tugas sesuai target capaian kurikulum, dilakukan menggunakan teknologi sebagai sumber utama, memberikan pengalaman belajar yang bermakna, menyamaratakan kondisi minat dan fasilitas. Menurut saya yang ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Jadi tidak ada target capaian. Menurut saya ini ya, antara penggunaan teknologi atau pengalaman belajar yang bermakna. Kita coba isi dulu. Kemudian, dalam soal nomor 2, dalam menghadapi situasi darurat wabah COVID-19, pembelajaran jarak jauh harus dilakukan. Dalam pelaksanaannya banyak kendala atau kesulitan terjadi. Oleh karena itu, hal penting yang harus dilakukan adalah menyediakan telepon genggam dan laptop, mendorong kolaborasi orang tua guru, memastikan orang tua mendampingi, meminta peserta didik untuk mengerjakan saya rasa yang B, mendorong kolaborasi orang tua guru dan peserta didik. Question 3 of 50. Ketika pembelajaran jarak jauh mulai diterapkan, hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah menyiapkan aktivitas, membangun kesepakatan dengan orang tua, mengumpulkan informasi, menyusun rencana pembelajaran. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan informasi, saya rasa. Melakukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik termasuk cara 5M. Kolaborasi, saya rasa yang pertama. Pekan lalu, guru Adit memberikan tugas membuat laporan kepada peserta didik yang dapat mereka kerjakan dari rumah. Dari laporan yang sudah terkumpul, guru Adit memberikan komentar dan masukan untuk masing-masing peserta didik. Cara 5M yang diterapkan guru Adit adalah memberi komentar dan masukan. Berarti membangun berkelanjutan, memahami, memberdayakan konteks. Mungkin yang ini ya. Kita kan belum membaca konsepnya, jadi kita kira-kira dulu. Perhatikanlah daftar di bawah ini tergolong dalam cara 5M manakah pernyataan di atas. Memberi komentar, membuat instruksi, memperbanyak asesmen formatif untuk membantu. Membuat instruksi yang mudah dipahami, memperbanyak asesmen formatif. 5M yang mana ya? Oh, memahami konsep berarti yang ini ya. Memahami konsep, saya rasa ganti aja ini juga. Selain memanusiakan hubungan, melibatkan orang tua dilakukan dengan cara memilih tantangan. Cara memilih yang direkomendasikan kepada orang tua, memilih tantangan, berdiskusi, menyusun jadwal belajar.
menjadi narasumber untuk topik belajar yang relevan. Kayaknya ini, bertanya tantangan belajar kepada anak. Menjadi narasumber mungkin ini ya. Hasil asesmen diagnosis yang dilakukan guru menunjukkan peserta didiknya bosan belajar di rumah. Guru Roni berdiskusi dengan orang tua dan peserta didik untuk mencari solusi. Berdiskusi ini keywordnya. Berarti memanusiakan hubungan, sebelum melaksanakan PJJ, berkomunikasi, menjelaskan tujuan dan proses lewat video tutorial. 5M apa? Menjelaskan tujuan dan pembelajaran kepada orang tua murid, berarti membangun berkelanjutan. Saya rasa itu. Kurikulum dalam kondisi khusus merupakan kurikulum yang baru untuk masa tidak baru ya kurikulumnya. Penyederhanaan ini mungkin gabungan kurikulum nasional dengan saya rasa kondisi khusus itu penyederhanaan. Pendidikan kecakapan hidup dengan memberikan aktivitas apa? Pembelajaran materi penjumlahan dengan transaksi membeli dan menjual. Berarti ini pendidikan kecakapan hidup, aktivitas nyata yang dilakukan oleh peserta didik ketika PJJ. Yang B, menggunakan alat makan. Surat gubernur terlalu berat, ke dokter terlalu susah ya. Tidak mungkin, agak susah untuk dilaksanakan. Penjumlahan pengurangan dengan melakukan transaksi membeli dan menjual barang. Pembelajaran dengan menggunakan alat makan. Untuk seri masa pandemi COVID-19, sepertinya transaksi membeli dan menjual barang ini tidak direkomendasikan. Saya pilih yang B. Tujuan utama dari pendidikan adalah keterampilan. 4 kemampuan yang menandai penguasaan kompetensi pada siswa. Siap hidup melihat ujian bermakna. Kemandirian, keahlian menalar ujian bermakna. Keterampilan, iya. Ini sepertinya yang ada keterampilannya. Tugas proyek berkelompok dengan jangka waktu 1 bulan. Meminta untuk memberikan laporan, kemudian memberikan komentar dan masukan. Berbasis apa? Memberikan komentar dan masukan berbasis konten ya. Next. Kompetensi 3 dan 4, memahami faktual. KD-nya menggali informasi tentang cara menyajikan hasil wawancara. Untuk bahasa Indonesia, setelah menentukan tujuan kompetensi yang menggabungkan pengetahuan dan keterampilan KD 3, apa langkah yang selanjutnya? Setelah kita tahu kompetensi dari KD 3 yang 4, selanjutnya apa? Menetapkan indikator. Mengapa KIKD perlu diselaraskan? Agar sejalan dengan kebutuhan atau kondisi murid. KI 3, KI 4, KD-nya komponen listrik menyajikan karya. Penghematan energi. Mengajar materi sesuai dengan KIKD, kemudian asesmen diagnosis, mendapat informasi bahwa orang tua murid yang bekerja di PLN dan memiliki waktu luang. Jadi untuk KD mengidentifikasi, KD 4-nya menyajikan karya. Nah, di sini ada
orang tua murid yang bekerja di PLN dan memiliki waktu luang. Maka aktivitas yang cocok apa? Ada hubungannya dengan wali murid yang bekerja di PLN. Yang ini ya, membuat acara talkshow bersama orang tua murid yang bekerja di PLN. Ada keluhan, kemudian bosan dan kesulitan materi. Dihindari dengan cara melakukan sulit memahami materi, berarti melakukan asesmen formatif ya untuk perkembangan kemajuan peserta didik. Saya rasa yang ini. Tujuannya, sebentar. Atau asesmen diagnosis awal. Sepertinya yang ini, asesmen diagnosis awal, karena soal yang selanjutnya ini mengenai asesmen diagnosis awal. Tujuannya apa? Asesmen diagnosis awal tujuannya ya, memonitor perkembangan non-kognitif dan kognitif untuk memenuhi target capaian belajar. Siklus asesmen di awal pembelajaran yang tepat. Asesmen non-kognitif, kognitif dan tindak lanjut dan evaluasi. Saya rasa yang ini. Persiapan asesmen diagnosis non-kognitif awal. Anda dapat memberikan pertanyaan kunci seperti untuk persiapan asesmen diagnosis non-kognitif. Di sini ada non-kognitif. Pertanyaan kuncinya nih, apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama belajar dari rumah? Sepertinya ini. Menanyakan perasaan dan keadaan siswa. Non-kognitif awal. Persiapan asesmen diagnosis non-kognitif awal. Persiapan ya. Menanyakan perasaan itu persiapan sepertinya. Di tahun ajaran baru, Guru Wendy ditugaskan sebelum tahun ajaran dimulai mempersiapkan banyak hal untuk PJJ. Salah satunya adalah soal-soal yang terdiri dari materi, tahap apa, persiapan, asesmen, diagnosis, soal-soal pelajaran kelas 4 semester 1, berarti kognitif, ini salah. Mempersiapkan, berarti persiapan asesmen diagnosis kognitif awal. Diagnosis kognitif dan kognitif awal. Tidak menyukai kegiatan PJJ yang gurunya berikan. Tindak lanjut Guru Tia adalah akan tetapi di sini dikatakan Adit itu diagnosis kognitifnya tinggi pada asesmen diagnosis kognitif, tapi tidak suka dengan kegiatan PJJ-nya. Berarti tidak ada masalah dengan yang kognitif, hanya prosesnya. Bisa jadi yang ini, memberikan pilihan aktivitas yang ingin dilakukan Adit.
nilainya di bawah rata-rata kelas, kognitif awalnya. Tindak lanjutnya adalah bisa dengan cara ini, atau yang ini, atau ini. Memberdayakan orang tua ya. Saya pilih yang menghubungi orang tua dan minta menemani Isma selama belajar kelas online berlangsung. Guru Irin adalah kelas 3 di awal. Guru Irin mulai kelas meminta siswa bercerita dengan menjawab 3 pertanyaan. Bagaimana kabar? Apa saja kegiatan? Kegiatan yang paling menyenangkan yang mana? Meminta siswa bercerita berarti sedang melaksanakan pelaksanaan asesmen diagnosis non-kognitif awal. Asesmen untuk belajar dapat digunakan untuk mendapat informasi, mendapatkan informasi sebagai laporan akhir proses. Saya rasa yang ini. Mengukur penguasaan dan penerapan hasil belajar terkait capaian kurikulum merupakan teori asesmen pembelajaran. Apa tujuan dilakukannya asesmen diagnosis? Mendiagnosis berarti ya. Membandingkan pemahaman di dalam untuk memenuhi mengidentifikasi ini. Kemampuan dasar. Setelah melakukan asesmen diagnosis berkala, hal apa yang dilakukan guru selama proses pembelajaran? Mengajar semua kelompok termasuk di bawah rata-rata, menyesuaikan aktivitas dan materi belajar kelas. Dengan melihat pemahaman beberapa siswa, guru melakukan asesmen diagnosis kembali pada siswa. Sepertinya yang ini. Diagnosis berkala termasuk formatif. Iya, bener ya. Salah. Pemeriksaan kemampuan untuk membantu proses belajar. Tindak lanjut proses belajar sesuai dengan hasil nilai akhir salah. Umpan balik salah di akhir. Salah. Berarti yang ini bener ya. Pengelolaan hasil asesmen. Melakukan penyelesaian aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua peserta didik di kelas. Saya rasa yang ini. Menyusun 10 soal sederhana. Yang sebaiknya dilakukan asesmen diagnosis sebelum mengajar materi baru. 2 soal prasyarat, yang akan 8, yang akan 4 soal, yang akan 6 soal. Saya rasa yang ini ya, prasyaratnya lebih banyak daripada yang barunya. Pembelajaran jarak jauh. Diberikan sesuai kondisi meski tidak selalu bisa bertatapan muka antara guru dengan murid. Saya rasa yang ini. Televisi dan radio merupakan media PJJ model. Televisi dan radio model luar jaringan, offline.
dalam jaringan ini menggunakan internet kalau menurut saya. Kalau televisi radio hanya menggunakan listrik, jadi luar jaringan ya. Sinkron asinkron. Sinkron adalah prinsip pembelajaran sinkron. Yang asinkron ini bisa kapan saja. Asinkron berbasis proyek kemudian didiskusikan bersama. Saya rasa yang ini dapat melihat langsung pemahaman saat itu juga. Tidak memiliki gawai, tidak semuanya. PJJ yang sebaiknya dilakukan adalah tidak semua orang tua memiliki gawai. Berarti ada yang memiliki, maka PJJ-nya adalah kalau daring kurang tepat. Model guru kunjung, luring berkelompok kecil. Kita kan belum belajar konsepnya, jadi kita kira-kira dulu ya. Berarti ini luring. Luring berkelompok kecil. Terpadu atau blended, konsep utamanya adalah blended daring maupun luring. Bosan, sementara LKS yang dikerjakan banyak, apa sebaiknya yang dilakukan? Ini memanfaatkan hal-hal yang menjadi minat untuk menjadi konten belajar. Ini salah, atau mengganti dengan proyek lain. Saya rasa yang terakhir. Nomor 41, email, Google Drive, aplikasi WhatsApp merupakan jenis pembelajaran. Mengumpulkan bisa dikerjakan terlebih dahulu baru dikumpul, berarti daring asinkron. Tatap muka, peserta didik bergiliran hadir selama 3 hari. Waktu yang diberikan masih kurang. Untuk mengatasinya adalah bisa jadi ini atau ini. Kalau yang ini saya rasa yang ini, waktu pembelajaran lewat internet atau pemberian lembar kerja atau modul sebagai pendukung. Tape, radio, telepon, media belajar yang berjenis audio visual. Definisi dari pengetahuan konten. Konten itu materi pelajaran. Media belajar audiovisual karena memiliki gaya belajar yang beda. Berdasarkan gaya belajar itu berarti berdasarkan karakteristik ya. Tugas menulis kebudayaan. Untuk mengerjakan tugas, peserta didik diminta untuk mewawancari orang tua masing-masing. Pembelajaran tersebut termasuk dalam memperoleh informasi dengan sumber belajar, pesan,
menulis kebudayaan, kemudian meminta untuk wawancara. Memperoleh informasi dengan sumber belajar orang dong. Karena wawancara maka dia orang. Yang lebih efektif dan memberi informasi lebih banyak. Simulasi, berpartisipasi, melihat. Yang ini hanya melihat, yang ini melakukan. Berpartisipasi berarti yang paling aktif. Media pembelajaran definisinya berbagai atau semua sumber yang dapat digunakan alat sesuatu yang bisa untuk merangsang ini ya. Saya rasa yang ini merangsang pikiran media. Media atau alat-alat itu merangsang masuk media berbagai atau semua sumber yang dapat digunakan peserta didik dalam belajar baik secara terpisah maupun terkombinasi. Kelebihan merancang sumber belajar sendiri adalah, ini mengenai sumber belajar. Berarti bisa jadi ini, berbagai atau semua sumber yang dapat digunakan peserta didik. Kelebihan merancang sumber belajar sendiri adalah tidak membutuhkan mudah ditemui, membutuhkan sesuai dengan rencana, gaya belajar, dan kebutuhan. Guru Tini akan mengajarkan pembelajaran matematika mengenai bangun ruang, menyiapkan sebuah kubus. Termasuk medianya yang mana ini ya? Kubus, kawat, dan penggaris. Ini ya medianya. Kalau penggaris itu alatnya. Ya, mudah-mudahan nilainya cukup. Kita klik finish quiz. Kita lihat hasilnya. Karena ini masih pra, maka pengetahuan berdasarkan perkiraan saya saja ya. Bapak Ibu Guru nanti jika ada jawaban saya yang salah, Bapak Ibu Guru bisa mencari jawaban benarnya terlebih dahulu setelah menyimak video saya ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bapak Ibu Guru. Ya, you have reached 60 of 100 poin, jadi 60%. Ya lumayan lah ya untuk program tahap 1, meskipun kalau 60% ini belum lulus. Nilainya minimal adalah 70. 30 soal dari 50 yang benar. Saya klik untuk melanjutkan.